Shalom istri-istri yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus. Saya percaya istri-istri yang senantiasa mendoakan suaminya dan menyerahkan segala pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Ada pemulihan, ada kedamaian, ada mujizat di atas pernikahanmu, ada berkat yang berlimpah. Haleluya. Amin. Saudariku, di dalam Kejadian 22 ayat 13 sampai 14 tertulis, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ketika Abraham menaati Tuhan dan membawa anak tunggalnya Ishak ke gunung Moria untuk mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran, ia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kurban yang lain. Namun jika ia tidak menyediakannya, Abraham bersedia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ia tidak menahan miliknya yang paling berharga dari Tuhan. Meskipun Abraham dan Sarah telah menunggu sangat lama untuk mendapatkan anak tunggal mereka, ia bersedia memberikan impian itu kepada Tuhan. Dan karena itu, Tuhan berjanji untuk menyediakan kebutuhannya secara berlimpah kepadanya. Tuhan berjanji akan menyediakan kebutuhan kita juga. Tetapi Tuhan ingin kita memberikan seluruh keberadaan kita kepadanya dan tidak mendahulukan hal lain daripada Dia. Kita harus bersedia melepaskan segala sesuatu, bahkan impian kita. Bila kamu mempunyai kebutuhan khusus saat ini, tanyakanlah Tuhan jika ada sesuatu yang perlu kamu serahkan kepadanya dan lepaskan ke dalam tangannya. Ini tidak berarti bahwa kamu harus segera memberikan rumahmu, menghancurkan bisnismu, atau menyerahkan anak-anakmu untuk diadopsi. Itu berarti menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan tidak mendahulukan apapun daripadanya. Dalam artian, dedikasikanlah anak-anakmu kepada Tuhan dan berdoalah agar Tuhan mau memakai mereka untuk rencananya. Persembahkanlah rumahmu kepada Tuhan dan mintalah Tuhan memakainya untuk maksud-maksudnya. Dedikasikanlah pekerjaan atau bisnismu dan semua yang kamu miliki kepada Bapa Surgawi dan mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepadamu bagaimana memakai semua itu untuk kemuliaan-Nya. Saat kamu menginginkan penyediaan kebutuhan, serahkanlah semua yang kamu miliki kepada Tuhan dan lihatlah bagaimana Tuhan memberkatimu dengan segala yang kamu butuhkan, bahkan lebih banyak lagi. Amin. Mari kita berdoa, saudariku. Tuhan, aku datang kepadamu dengan kebutuhan suamiku dan kebutuhanku untuk mendapatkan penyediaan kebutuhan darimu. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. Tunjukkanlah apa yang dapat kami lakukan untuk lebih jauh lagi membuka aliran kelimpahan-Mu dalam kehidupan kami. Atau tunjukkanlah apa yang seharusnya kami lakukan atau tidak lakukan yang dapat mencegah kami menghentikan aliran semua yang Engkau sediakan untuk kami. Bukan karena kami pernah dapat melakukan apapun yang layak menerima berkat-Mu, tetapi karena aku
tahu bahwa ada hal-hal yang dapat kami lakukan yang akan mencegah kami menjadi penghalang semua yang Engkau ingin bawa ke dalam kehidupan kami. Demi suamiku, aku menyerahkan semua yang kami miliki kepadamu. Kami melepaskan orang-orang dan hal-hal yang kami genggam terlalu erat dari tangan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku mendedikasikan kehidupan kami kepada maksud dan kemuliaan-Mu. Tunjukkanlah kepada kami apa saja yang Engkau kehendaki untuk kami lepaskan, dan tolonglah kami untuk melakukannya. Segala sesuatu yang telah lama kami cengkram, kami lepaskan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kepadamu untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami, karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu. Aku memuji-Mu sebagai Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang menyediakan semua kebutuhan kami. Terima kasih untuk penyediaan kebutuhan-Mu dari-Mu yang menakjubkan bagi kami. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.